Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengamu mata kuliah Metode Tafsir, Bapak Al-Ustadz Abdul Ghafur hafizahullahu taala, dan juga teman-teman sekalian yang menyaksikan. Kembali lagi bersama saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 Metode Tafsir 5A. Kembali kita akan mereview sebuah karya ilmiah. Berarti sekarang episode 2 dari seri review karya ilmiah, yang insya Allah pada kali ini kita akan membahas skripsi yang berjudul Analisis atas penafsiran Al-Quran di YouTube channel Al-Ustadz Firanda Andirja hafizahullahu ta'ala. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, sebelum kita masuk ke dalam review karya ilmiah yang singkat ini, terlebih dahulu saya akan sedikit memberitahu siapa sebenarnya Al-Ustadz Firanda Andirja ini. Nah, beliau adalah seorang ustadz salaf atau salafi, atau mungkin sekarang dikenal dengan istilah Wahabi, begitu ya. Beliau adalah lulusan UIM, Universitas Islam Madinah, yang kemudian banyak membuat kajian-kajian atau ceramah-ceramah, banyak mengisi ta'lim, banyak mengisi kajian, dan juga kajian-kajian tersebut diupload di channel official YouTube beliau, yaitu Al-Ustadz Firanda Andirja. Nah, kemudian si peneliti ini dia ingin melihat atau ingin mengungkapkan apa saja metode-metode tafsir yang Ustadz Firanda ini hafizahullahu ta'ala gunakan di dalam kajian atau ceramah-ceramah beliau di channel YouTube beliau. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, Al-Ustadz Firanda ini beliau di dalam YouTube channel beliau, tentu kemudian setelah saya baca karya ilmiah atau skripsi ini, bisa saya simpulkan bahwasanya Al-Ustadz Firanda beliau menggunakan metode tahlil dan tematik di dalam penafsiran beliau ketika sedang mengisi kajian atau sedang mengisi ta'lim di masjid-masjid maupun di tempat-tempat beliau biasa mengisi kajian. Nah, beliau banyak menggunakan corak di dalam penafsiran beliau tersebut. Ada yang menggunakan corak fiqih, ada yang menggunakan corak i'tiqadi atau teologis. Beliau ada juga menggunakan analisis lugawi atau analisis bahasa. Kemudian beliau juga menggunakan sastra dan sosial. Nah, namun kemudian corak ijtimai atau sosial dan teologis lebih sering ditampilkan oleh beliau di dalam kajian atau ta'lim-ta'lim beliau. Nah, beliau banyak menggunakan corak-corak yang tadi. Kalau saya bisa jabarkan, yang pertama adalah corak fikih. Beliau menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat Al-Quran. Kemudian corak teologis adalah beliau menjelaskan keyakinan-keyakinan dasar dalam agama kita, yaitu agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah analisis lugawi, corak tafsir yang mengungkapkan makna-makna kata dan kalimat di dalam Al-Quran berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Arab, di mana kaidah-kaidah bahasa Arab tersebut diambil dari Al-Quran. Nah, yang keempat adalah corak sastra. Beliau menjelaskan keindahan bahasa dan sastra di dalam Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Maka kemudian banyak keindahan-keindahan dan sastra yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kalau manusia, jin berkumpul, menyatukan kekuatan, menyatukan kepintaran untuk membuat tandingan semisal Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, nggak akan terjadi, tidak akan ada tandingan bagi Al-Quran. Nah, yang terakhir adalah corak sosial, corak tafsir yang menjelaskan relevansi ayat-ayat Al-Quran dengan kehidupan sosial kita, integrasi antara ayat Al-Quran dengan kehidupan real life kita, kontekstualnya seperti apa. Nah, kelebihan dari penelitian ini adalah yang pertama, metode penelitian ini digunakan tepat sesuai dengan objek penelitiannya. Metode etnografi visual yang digunakan oleh peneliti dapat mengumpulkan data yang akurat dan relevan dengan penelitian. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan data primer berupa video-video tafsir di YouTube. Karena kemudian ranah si peneliti adalah YouTube di channel Al-Ustadz Firanda Andirja.
Nah, dan juga menggunakan data-data sekunder. Kalau tadi data primer, kemudian digunakan data-data sekunder seperti buku, majalah, artikel yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah penelitian ini memiliki implikasi yang positif bagi masyarakat. Nah, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang ayat Al-Quran. Nah, ada beberapa kekurangan yang kemudian saya dapatkan di dalam review skripsi ini. Yang pertama adalah penelitian hanya berfokus pada satu objek penelitian, yaitu Al-Ustadz Firanda Andirja saja. Nah, penelitian ini perlu digunakan secara lebih luas untuk mengetahui dan corak, untuk mengetahui metode dan corak yang digunakan oleh para mufasir yang lain. Misalnya, membandingkan antara Ustadz Firanda dengan Ustadz Adi Hidayat atau dengan Ustadz yang lain. Dan yang kedua adalah penelitian ini tidak membahas secara mendalam tentang aspek-aspek kritis dari metode dan corak tafsir yang digunakan oleh Ustadz Firanda Andirja. Misalnya, peneliti tidak membahas secara mendalam tentang potensi kontroversi yang dapat ditimbulkan oleh corak tafsir yang tidak moderat. Akan tapi secara umum, teman-teman sekalian, penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat. Nah, kemudian penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi para peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji metode atau corak tafsir di dalam Al-Quran yang banyak tersebar di media sosial. Nah, kesimpulannya teman-teman sekalian, yang pertama adalah jika boleh kami memberi saran, yang pertama adalah penelitian ini dapat dilakukan secara lebih luas lagi lingkupnya, bukan hanya satu objek penelitian saja, akan tetapi bisa lebih luas lagi. Dan yang kedua adalah penelitian ini juga dapat membahas aspek-aspek yang lebih kritis dan lebih mendalam tentang metode dan corak tafsir yang digunakan oleh Al-Ustadz Firanda Andirja hafizahullahu ta'ala. Nah, dengan demikian, penelitian yang lebih luas ini dan mendalam, maka hasilnya dapat lebih akurat dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Demikian review singkat saya mengenai skripsi atau karya ilmiah ini. Saya rasa semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.